Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kikis Megawanto, mahasiswa Pascasarjana S2 Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kajian pedagogik yang merupakan tugas dari mata kuliah kajian pedagogik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Aceng Mutaram Mirvani, MPD, dan Bapak Dr. Cepi Triatna, MPD. Pokok bahasan pada kesempatan ini yang pertama adalah etimologi pedagogik, yang kedua pengertian pedagogik, yang ketiga ragam makna pedagogik, yang keempat pedagogik sebagai ilmu, yang kelima ruang lingkup pedagogik, yang keenam gambaran pedagogik, dan yang ketujuh fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Kata pedagogik berasal dari bahasa Yunani. Dari Yunani kuno, Romawi, dan Yunani kuno. Ya. Dari kata paidagogeo, ya, ini bahasanya agak susah, ya. Dari kata pais yang artinya anak dan agi artinya membimbing. Secara literal berarti membimbing anak. Di Yunani kuno ada kata paidagogos. Paido artinya lajang, gogos artinya pergaulan. Pada zaman itu, orang-orang yang punya latar belakang yang bagus, mencari lajang-lajang yang berbakat, yang punya keterampilan. Nah, mereka memperkerjakan untuk menolong, ya, membantu anaknya, ya. Nah, suatu waktu ada krisis kekurangan lajang-lajang ini yang berbakat ini. Akhirnya pada saat itu ada pelatihan untuk para lajang ini, dan hasilnya orang-orang yang dilatih ternyata punya keterampilan yang lebih daripada orang-orang yang berbakat. Pedagogi ini pada saat itu merujuk pada budak yang mengawasi pendidikan anak tuanya, yang seperti saya sampaikan tadi, lajang-lajang itu. Termasuk di dalamnya mengantarnya ke sekolah atau tempat latihan atau sebuah gym, ya, atau gedung pendidikan olahraga. Para budak ini mengasuhnya dan membawakannya perbekalan seperti alat olahraga atau musiknya atau alat tulis yang besar. Arti pedagogi dalam bahasa Inggris adalah education. Nah, kata education ini mempunyai makna yang paling luas, yang paling abstrak, karena bisa mengcover berbagai bentuk praktek pengembangan anak. Nah, dalam bahasa Arab artinya tarbiyah. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pendidikan. Pedagogics atau pedagogik atau pedagogika berasal dari kata pedagogi plus X yang artinya ilmu atau seni atau art mengajar. Dalam kata pedagogics dan pedagogi tidak dibedakan secara tegas. Itu yang ada di dalam bahasa Inggris. Nah, pedagogics merujuk pada studi pendidikan atau pengkajian suatu fenomena pendidikan. Sedangkan pedagogi merujuk pada fenomena pendidikan itu sendiri atau praktek pendidikan. Seperti bagaimana cara memperbaiki praktek mengajar, bagaimana cara mengajar. Nah, itu bagian dari pedagogi. Menurut pakar pendidikan, Bapak Dr. almarhum Bapak Dr. Dharma Kesuma MPD, pedagogi dari Middle France, pedagogi dari Yunani paidagogia, training instruction dari kata paidagogos, pedagogo plus ia plus y, ya, artinya instruction, ya. Arti yang kedua adalah the art, science, or profession of teaching, especially
the study that deal with principles and methods in formal education. Ya, ini artinya pendidikan. Kemudian yang ketiga, ini dimungkinkan sekali dari bahasa Latinnya pedagogium, dari Greek ya, pedagogion. Ya, ini banyak sekali istilah-istilah Greeknya. From pedagogos, pedagogu, ya, suatu tempat pembelajaran di medieval times, atau di sini sekolah. Menurut almarhum Dr. Dharma Kesuma MPD, ya, secara ringkas, pedagogi berarti seni atau ilmu untuk menjadi seorang guru. Istilah ini umumnya merujuk pada strategi-strategi pengajaran atau corak, gaya, style pengajaran. Pedagogi kadang-kadang juga dirujuk pada suatu penggunaan secara tepat strategi-strategi mengajar. Misalnya, Paulo Freire merujuk metode mengajar orang dewasanya sebagai critical pedagogi. Nah, menurut almarhum Dr. Dharma Kesuma MPD, ya, beberapa kamus dan ensiklopedia merujukkan pedagogi ke pendidikan persekolahan. Nah, hal ini terjadi sejak masa industrialisasi, ya, revolusi industri. Ya, pendidikan maunya diserahkan ke persekolahan. Pedagogi, education, pendidikan adalah kata yang paling luas maknanya ketimbang kata-kata sinonim lainnya. Pedagogi adalah ilmu mendidik. Nah, ini berbeda dengan educational science, yang berarti ilmu pendidikan. Nah, pada suatu acara webinar nasional tentang pedagogi, ya, disampaikan oleh Profesor Dr. Atmas Saki MPD, ada pengertian yang pertama, disiplin yang berhubungan dengan teori dan praktik mengajar. Bagaimana guru berinteraksi dengan siswa dan lingkungan sosial dan intelektual yang ingin dibangun. Ya, di sekolah itu ya. Jadi di sekolah itu ada kepala sekolah, ada staf guru, tenaga pendidik, ada security dan semua itu ya di situ. Nah, itu membangun iklim pedagogi ya di situ. Jadi ini adalah bagian internal dari pedagogi ya, yang membangun anak ya. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran yang mengacu pada teori dan praktik pembelajaran dan bagaimana proses ini dipengaruhi oleh perkembangan. Ya, perkembangan di sini sosial, budaya, politik dan psikologi masyarakat di sekitar siswa. Ini eksternal. Ya, jadi secara ringkas ya, pedagogi adanya bagaimana guru mengajar dan bagaimana siswa belajar. Nah, tadi saya ingin tambahkan dulu, internal dan eksternal, artinya pedagogi ini dipengaruhi internal dan juga eksternal. Jadi guru ketika dia mengajar, dia dipengaruhi oleh situasi nasional, situasi regional, situasi yang di luar dia. Ya, itu mempengaruhi. Nah, itu yang diberikan, itu juga mempengaruhi pengajaran dia. Nah, itulah kenapa disampaikan oleh beliau itu ada bagian internal dan eksternal dari pedagogi itu. Nah, secara ringkas, sekali lagi bagaimana pedagogi adalah bagaimana guru mengajar, ya, dan bagaimana siswa belajar dengan pengaruh internal dan eksternal. Nah, mari kita simak ragam makna pedagogi. Ya, ada beberapa sinonim di sini. Ya, yang pertama ada education, teach, instruct, train, discipline, school, coach, and tutor. Nah, kita akan simak. Yang pertama education. Ya, ini suatu yang ragam makna yang komprehensif. Ini disiapkan juga oleh almarhum Bapak Eka. Ya. Mohon maaf, oleh almarhum Bapak Dr. Dharma Kesuma MPD, ya, tentang ragam makna pedagogi. Ya, ini ada angka 321. Ya, 3 itu artinya
tingkat keluasannya, ya, luas maknanya. Ya, kalau satu dia lebih mengkerucut, ya, lebih sempit maknanya. Nah, kita lihat education itu di makna yang luas tadi sudah disampaikan di depan, yang paling abstrak. Nah, kita lihat education mengembangkan sebagai seseorang dengan menumbuhkan ke berbagai tingkat pertumbuhan atau perluasan pengetahuan, kebijaksanaan, kualitas-kualitas kesadaran atau karakter yang diharapkan, kesehatan fisik atau kompetensi umum khususnya melalui sebuah pelajaran dari studi formal atau instruction, menyediakan atau membantu dengan menyediakan pengetahuan atau kebijaksanaan, keseimbangan moral atau kondisi fisik yang baik melalui sarana dari sebuah pendidikan formal, ya. Luas sekali maknanya. Kemudian teach yang pertama menyebabkan, menjadi tahu sebuah kajian, bagaimana melakukan sesuatu, membiasakan pada suatu tindakan atau sikap. Selanjutnya, instruct. Instruct memberikan pengetahuan atau informasi khusus, memberi kecakapan atau pengetahuan dalam suatu seni atau bidang spesialisasi, pengajaran yang metodis, berkelanjutan atau pengajaran formal. Ya. Kemudian sinonim selanjutnya adalah train. Nah, sinonim ini lebih sempit lagi. Train itu berarti menumbuhkan sebuah tanaman dengan suatu cara yang dirancang untuk menghasilkan sebuah bentuk atau efek tertentu, biasanya dengan membengkokkan, mengikat, dan memotong, khususnya menyebabkan tumbuh simetris. Ya, lebih spesifik ya di sini. Nah, yang berikutnya makna dari train, to instruct or drill, dengan kebiasaan-kebiasaan berpikir atau bertindak, membentuk atau mengembangkan karakter melalui disiplin atau ajaran. Nah, di sini ada makna lain yaitu to teach or exercise, dengan sebuah seni, profesi, perdagangan atau jabatan, menyebabkan menjadi disiplin, menumbuhkan atau cultivate, mengembangkan skill atau habit. Nah, berikutnya mengajari seekor hewan untuk mematuhi perintah. Ya, maknanya lebih sempit lagi ya. Berikutnya disiplin. Nah, ini makna yang sempit juga, memberi tekanan pada pembentukan posisi sebagai bawahan bagi seorang pimpinan, master, atau pembentukan karakter untuk dapat dikontrol, kadang-kadang berupa pembentukan disiplin diri sendiri. Ya. Nah, selanjutnya ini maknanya bisa sempit, bisa luas ya. School, sekolah. Sering saling bertukaran penggunaannya dengan istilah-istilah yang lainnya yang terdapat dalam sinonim ini. Barangkali lebih sering memiliki saran sebagai train meskipun spesifikasinya kurang menyamai kata train tersebut. Sinonim berikutnya adalah coach. Coach merujuk pada training dengan demonstrasi dan praktek dalam suatu kegiatan khusus, sering berupa kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang terakhir, tutor biasanya berlaku untuk pengajaran berbasis individu. Ya. Ya. Dalam perkembangannya, cakupan makna pendidikan dalam kata pedagogi dan pedagogik sebagai berikut ya. Pedagogi atau pedagogik dalam Merriam-Webster Unabridged British Dictionary lebih merujuk pada peristiwa pendidikan yang terjadi di lingkungan formal. Yaitu yang makna yang berkembang saat ini. Nah, pendidikan menjadi sama dengan persekolahan atau pengajaran. Nanti kita akan temukan di zaman revolusi industri. Ya, sampai saat ini sama, pendidikan masih disamakan dengan persekolahan. Ya, karena peranata sosial pendidikan maunya diserahkan pada sistem persekolahan. Nah, kita simak pendidikan sejarahnya ya sebelum tahun 1870. Ya, pada saat itu zaman masih primitif ya, pendidikan untuk mempertahankan kelangsungan hidup saja. Di zaman peradaban kuno, Yunani kuno dan Romawi,
ya, keterampilan dan pengetahuan praktis memberikan sumbangan penting bagi masyarakat atau bangsa. Nah, pada zaman ini muncul pemimpin pelaksana pekerja budak. Yang ketiga, zaman pertengahan. Ini ada 3 sudut masyarakat pada saat itu. Ya, ada pendeta, bangsawan, buruh. Ya, pendidikan diarahkan menguasai keterampilan melalui proses magang. Selanjutnya, zaman realisme, Renaissance, ya, pembaharuan dan scientific inquiry. Bentuk awal skolastik di sini ya, pemanduan disiplin bidang teologi dan logika di perguruan tinggi. Kemudian ini menjadi pendidikan humanisme ya pada tahun 1466 sampai 1553. Nah, setelah itu ya kita pada tahun 1784, nah ini mulai industri 1.0 ya. 1.0 mekanisme, mechanication, steam, power, weaving loom ya. Kemudian nah ini masuk industri 2.0, mass production, assembly line, electrical energy. Ya, jadi di masa industri ini pendidikan sama diartikan dengan persekolahan ya. Nah, berikutnya tahun 1969 itu industri 3.0 ya, automation, computers and electronic ya. Kemudian sampai hari ini ada industri 4.0, cyber physical systems, internet of things and networks ya. Nah, oke, ini ya. Jadi kita akan lihat ilmu mendidik ya, tentang mendidik. Nah, ini ada beberapa maaf, sebentar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Oke, ini ada ilmu mendidik. Sebenarnya ada yang terlewat sini. Nah, ilmu mendidik atau pedagogik ya, ini berbeda dengan ilmu pendidikan ya, seperti tadi sudah disampaikan di awal ya. Kalau ilmu mendidik itu ada ilmu mendidik teoritis ya, ilmu mendidik praktis ya. Itu kalau ilmu mendidik ada 2, teoritis dan praktis. Nah, kalau ilmu pendidikan itu ada beberapa macam. Ada psikologi pendidikan ya, ada administrasi pendidikan, ada antropologi pendidikan dan seterusnya. Nah, ini slide dari Bapak Cepi Triatna ya. Ilmu mendidik itu tadi sudah disampaikan, ilmu mendidik ada 2, ilmu mendidik praktik dan ilmu mendidik teoritik. Ya, ilmu mendidik praktik mengkaji pendidikan secara empirik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan yang spesifik. Ya, ilmu mendidik teoritik mengkaji pendidikan melalui renungan-renungan yang mencoba melihat makna pendidikan dalam suatu lingkup yang lebih luas. Nah, kalau kita lihat di sisi kanan ya, itu rumah pedagogik ya, rumah pedagogik itu dibangun ya dari pedagogik teoritis dan pedagogik praktis ya, 2 pilar ya gitu. Nah, pedagogik teoritis tadi saya sampaikan yang mengkaji pendidikan melalui renungan-renungan. Nah, contoh filsafat ya, renungan-renungan itu filsafat. Kemudian ada pedagogi sistematis, antropologi pendidikan, pendidikan komparatif, studi pendidikan luar negeri, sejarah pendidikan, studi politik pendidikan, kemudian studi ekonomi pendidikan, perundang-undangan pendidikan, sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan. Nah, untuk yang praktis, yang tadi saya sampaikan, itu ada metodologi pengajaran umum, ya. Kemudian di sini ada pendidikan membaca, berhitung, pendidikan kesehatan. Nah, ini yang praktisnya ya. Kemudian ada administrasi sekolah atau teknik manajemen sekolah. Kemudian ada penganggaran pendidikan, pembangunan kurikulum. Ya, ini termasuk dalam
pedagogik praktis. Ada studi PLS, studi BNK, ya, studi PLB, pedagogi prasekolah SD, action research, politik pendidikan. Nah, pedagogik teoritis ini ya yang menggunakannya itu contohnya ada studi filsafat. Nah, kemudian ada ilmu-ilmu kehidupan dan humaniora. Ya, begitu. Nah, saat ini kita membahas tentang pedagogik sebagai ilmu. Nah, kita ingin refresh dulu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ya, ilmu dalam bahasa Inggris science. Ya, kalau kita lihat dalam Oxford Languages, the intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiments. Nah, jika diterjemahkan, ini merupakan ilmu atau ilmu pengetahuan, ya. Ya, jadi ada aktivitas intelektual dan praktis yang mencakup studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik, ya, dan alam, ya, melalui pengamatan dan eksperimen. Nah, sekali lagi kalau ilmu pengetahuan itu ya harus ada aktivitas, tidak hanya aktivitas intelektual, tapi juga praktis. Kalau cuma aktivitas intelektual, ya itulah filsafat, ya. Jadi kalau ilmu mesti ada praktisnya. Jadi kalau misalnya pedagogik itu suatu ilmu, jadi harus ada aktivitas praktisnya, tidak hanya intelektual. Nah, karakteristik dari ilmu adalah empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Nah, jadi kalau pedagogik itu suatu ilmu, itu harus punya karakteristik seperti ini. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Ya, apakah itu sains? Ya, nah, sains itu adalah study of nature around us, ya, studi alam di sekeliling kita, ya, dan itu melibatkan setidaknya ada 5, ya, ada 5 step dalam sains, ada 5 tahap. Yang pertama ada observasi, ya, mengobservasi, mengamati, ya, kemudian mengidentifikasi, ya, apa itu, ya, karena saya ini science teacher jadi memahami ya proses ini, scientific ini ya, metode ilmiah. Jadi observasi dulu, kemudian mengidentifikasi. Ini apa ya seperti ini ya. Nah, dirumuskan masalahnya. Nah, setelah itu ya. Kemudian mengeluarkan hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah dugaan ilmiah. Jadi dugaan berdasarkan teori ya, teori-teori begitu. Nah, ada hipotesis. Nah, baru dilakukan eksperimen. Ya. Setelah eksperimen, kemudian hasil eksperimen ada, dianalisa, diobservasi, kemudian muncul teori. Nah, kalau pedagogi itu adalah pedagogi adalah suatu ilmu, itu harus melalui tahap-tahap ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan di awal ya tentang karakteristik ilmu ya. Jadi harus memenuhi karakteristik ini. Nah, yang pertama empiris ya. Ialah didasarkan pada proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Ya, jadi harus ada pengamatan dan percobaannya, harus ada actionnya ya. Seperti tadi harus ada tindakannya, ya praktisnya harus ada. Ya, kemudian juga sistematis, adalah berbagai data pengetahuan disusun secara utuh dan menyeluruh sehingga mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Jadi harus ada sistematis di dalam pembahasan, dalam melakukannya, begitu. Kemudian
objektif, ada objeknya, ya, ialah ilmu pengetahuan mengungkap keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Ya, jadi memang seperti itu adanya, itu yang disampaikan. Ya. Tidak bias. Berikutnya analitis. Ya, jadi pedagogi itu harus mampu menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian rinci sehingga dapat berusaha membedakan pokok-pokok persoalan, peranan, dan bagiannya. Nah, yang terakhir, pedagogi harus verifikatif. Ya, artinya kalau dicek, ya itu benar, ada verifikasinya. Kalau diulang lagi, oh ya, ada verifikasinya. Nah, jadi kuat. Nah, seperti itu ya. Pedagogi sebagai ilmu. Nah, pada perkembangannya, ya asal mula ilmu pedagogi ini mulai diakui sebagai sebuah ilmu, ya karena apa? Karena memenuhi tahap-tahapnya, karakteristiknya itu ada. Makanya itu ya diakui sebagai suatu ilmu. Ya. Itu diakui sejak awal abad 17 ketika Francis Bacon ya mengajukan klasifikasi ilmu, termasuk salah satunya adalah pedagogi. Ya, pedagogi. Yaitu bimbingan untuk membaca. Pengetahuan pedagogi awalnya bagian dari filsafat awalnya. Ya. Tetapi setelah ada praktisnya, ada pengujian, ada sistematisnya, ada verifikasinya. Nah, diakui sebagai suatu ilmu. Berikutnya, adapun pendiri ilmu pedagogi adalah Jan Amos Comenius, orang pertama yang membuat buku The Great Didactic. Dia orang pertama yang menggagas sistem belajar umum, yaitu Mother School, ya sampai usia 6 tahun, kemudian ada elementary school 6 sampai 12 tahun, kemudian gimnasia 12 sampai 18 tahun, dan akademia 18 sampai 24 tahun. Nah, ruang lingkup pedagogi, ya, karena konsep pedagogi ini adalah bagaimana guru mengajar dan siswa belajar, maka pedagogi berisi yang pertama pendekatan atau metode teknik termasuk gaya mengajar, pembelajaran yang sesuai dengan anak. Yang kedua, media pembelajaran yang sesuai dengan anak. Yang ketiga, manajemen kelas yang sesuai dengan anak, sehingga pembelajaran dapat dimaksimalkan untuk mencapai sikap pengetahuan. Yang ke-16. Nah, berikutnya, apakah pedagogi yang dikembangkan di negara-negara lain sesuai dengan anak-anak Indonesia? Nah, ini pertanyaan menarik, ya, karena kita sering meng-compare dengan yang lain. Nah, tetapi kita harus ingat, ya, ada prinsip-prinsip yang secara umum cocok, tetapi detailnya perlu dikembangkan yang khas dengan bangsa kita. Ini yang dimaksud bahwa konsep suatu pedagogi yang dikembangkan dipengaruhi keadaan sosial, politik, dan budaya setempat. Ya, seperti yang disampaikan tadi, ada pedagogi itu dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Ya. Bahkan dipengaruhi juga oleh intelektual masyarakatnya. Nah, sekarang kita akan lihat gambaran pedagogik yang ada saat ini. Ya, kalau di Indonesia kita akrab dengan Permen 16, Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2007. Ya, tentang standar kompetensi guru. Nah, pada waktu itu mungkin Bapak Ibu yang ikut dalam sertifikasi sangat paham ya, sertifikasi guru tentang ini karena sangat penting ya, kompetensi pedagogiknya apa. Nah, itu disampaikan di situ ya. Ini ada beberapa poin, saya tampilkan beberapa. Nah, berikutnya hubungan antara kurikulum, asesmen, dan pedagogi. Ya. Nah, mari kita perhatikan diagram ini. Ini ada
pedagogi, kurikulum, dan assessment. Ya, pedagogi ini tentang how do student learn and teacher teach. Ya, sudah disampaikan di awal tadi, bagaimana siswa itu belajar dan guru itu mengajar, itu pedagogi. Nah, itu beririsan, ya. Itu juga ada di dalam kurikulum juga pedagogi itu, ya. Nah, kalau kurikulum itu bicara apa yang layak untuk dipelajari, apa yang semestinya dipelajari itu di kurikulum. Nah, berikutnya assessment. Bagaimana kita tahu apakah siswa kita sudah belajar apa yang sudah dipelajari? Nah, itu ada assessment di situ. Nah, jadi itu juga ada pedagogi di situ. Nah, kemudian irisan ketiganya itu tentang pembelajaran siswa di situ. Ya, mesti ada pedagogi, kurikulum, dan assessment ya yang dialami oleh siswa. Nah, Bapak Ibu, ternyata pedagogi itu beririsan dengan kurikulum dan assessment. Jadi ini ada suatu sistem yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu ketika mempelajari kurikulum, Bapak Ibu akan melihat pedagogi. Ketika Bapak Ibu menyimak tentang assessment, melakukan assessment, itu aja pedagogi juga di situ. Ya, di student learning itu pasti ada pedagogi. Nah, berikutnya gambaran pedagogi yang lain ini disampaikan ya. Ada 21st century pedagogy. Ya, jadi di 21st century pedagogy di sini nanti bisa membaca ini ada apa nomor referensinya, ini Bapak Ibu bisa lihat di akhir ya. Nah, itu kita lihat di sini ya, pedagogi itu masih diakses transparan ya, bisa diakses transparan. Jadi seperti tadi katakan objektif ya. Nah, kemudian harus bisa mengembangkan thinking skill ya, thinking skill. Ya, sekarang kalau kita lihat belum taksonomi itu ada HOTS juga ya di situ, kayak order thinking skill. Nah, itu jadi pedagoginya itu harus bisa mengembangkan thinking skill. Kemudian pedagoginya mesti bisa membangun technological information and media, pengaruh itu. Ya, jadi pedagogi mesti membangun ke sana. Kemudian di sini mesti mengajar secara kontekstual. Nah, kemudian pedagogi itu mesti interdisiplin, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa pedagogi itu berdiri sendiri. Jadi misalnya seorang yang bekerja sebagai seorang katakanlah menjadi seorang redaktur, ya karena dia tentu dia ini kan ya redaktur koran misalnya ya katakanlah. Nah dia pasti lulusan di sekolahnya itu diajarkan sesuatu yang disiplin, interdisiplin, ya. Jadi tidak hanya masalah koran menulis saja. Nah, dia harus tahu tentang budaya, tentang bahasa, tentang politik, ekonomi, banyak. Jadi harus interdisiplin. Ya, di semua pelajaran harus interdisiplin. Ya. Nah, kemudian pedagogi di abad 21 ini bekerja secara kolaboratif, ya. Ada 4 ya, 4C. Critical thinking, collaborative communication, ya. Itu adalah bagian dari 4C. Nah, yang berikutnya adalah creativity. Nah, creativity ini, itu disampaikan di sebelahnya, use project based learning. Nah, ini ada kreativitas di situ, ya. Kemudian juga mesti ada problem solving di dalamnya, ya. Nah, ini ada line ya tentang gambaran dari pedagogi yang ditawarkan ya, dari Teach Taught. Itu ada crossover learning, embodied learning, analytical of emotion, science context-based learning, adaptive teaching, incident learning, still assessment, computational learning, argumentation. Ya, itu pedagogi yang dipandang modern. Nah, sekarang kita akan menyimak ya fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nah,
sebelumnya saya ingin memberikan pengantar lebih dahulu, ya, sebelum kita menyimak ini. Ya, pedagogik mengkombinasikan pendekatan ilmu, ya, ilmiah dan filosofis dalam studi tentang suatu pedagogi. Ya, otonomi pedagogik terbentuk oleh studi tentang fakta manusiawi yang sedang direalisasikan, ya, terarah pada suatu tujuan. Nah, pedagogi karena dia punya tujuan, nah dia melakukan pemilihan karena dia udah ada arahnya. Nah, tujuan-tujuannya sekali lagi itu berkaitan dengan tadi kondisi-kondisi internal dan eksternal tadi yang sudah disampaikan, ya. Oke. Sehingga melakukan pemilihan atas preskripsi yang tersedia. Ya, pedagogi nasional Indonesia itu akan beda dari pedagogi nasional Amerika. Ya, inilah otonomi sebuah pedagogi. Jadi sekali lagi kenapa saya masukkan ini fungsi tujuan pendidikan nasional, ya, supaya kita mengerti, ya, dari pembahasan tadi bahwa kita punya keunikan, ya, kita punya keunikan internal dan eksternal kita berbeda dengan Amerika. Jadi kita tidak serta-merta ada pendidikan Amerika, Singapura atau negara-negara lain yang maju, kita Finlandia, kita langsung ambil dan track kasusnya, enggak begitu, Bapak Ibu, ya, karena kita punya pengaruh-pengaruh yang berbeda, ya, itu yang saya sampaikan otonomi sebuah pedagogi, ya. Nah, kita bisa lihat fungsi dan tujuan pendidikan nasional dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, diungkapkan di sana, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Nah, ini ya, Bapak Ibu, pertama karakter, ya, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, berikutnya mencerdaskan, ya. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini berbicara tentang menjadi manusia yang seutuhnya, Bapak Ibu. Nah, hal ini diungkapkan pada masa ini sebagai profil pelajar Pancasila. Ya, pelajar Pancasila itu kalau kita lihat dari kiri ke kanan ini, ya, beriman, bertakwa, ya, berkarakter, Bapak Ibu, ya, berkebinekaan global, ya, keragaman, gitu ya. Kemudian bergotong royong, ya, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini profil pelajar Pancasila. Jadi kalau tadi saya hubungkan pedagogi kita, ya, itu mesti sesuai dengan pendidikan nasional, dan pendidikan nasional itu, ya, saat ini dilukiskan, digambarkan secara lebih sederhana, ya, lewat bahasa seperti ini, profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu. Nah, terakhir dari saya ini, mari kita bersama-sama sebagai pelaku pendidikan, ya, kita membangun suatu pedagogi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan memiliki nilai-nilai unsur-unsur yang dibangun, yang penting pembentukan manusia yang seutuhnya menjadi pelajar Pancasila. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak kekurangan dan kesalahan. Jika ingin memberi masukan, Bapak Ibu kami persilahkan. Terima kasih.